Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat netizen, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang ini sedang marak berita pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit di Indonesia. Salah satunya di video barusan tadi itu ya guys. Jadi di video barusan itu kejadiannya di sebuah rumah sakit di Manado, Sulawesi Utara. Namanya Rumah Sakit Pancaran Kasih. Massa yang berkumpul merupakan kerabat dan keluarga dari pasien yang sudah meninggal dunia bernama Bapak Jamin Larasika yang berusia 52 tahun. Nampak di video anak dari Bapak Jamin Larasika yang bernama Hairul Larasika usia 28 tahun mengatakan bahwa ia dan keluarga disogok pihak rumah sakit. Si Hairul Larasika ini mengatakan bahwa pada saat selesai memandikan jenazah ayahnya, pihak rumah sakit, dalam hal ini dokter yang menangani, memberikan uang kepadanya agar jenazah tidak lagi dibawa ke rumah dan langsung dibawa ke lokasi pemakaman. Jadi secara tidak langsung dia sudah menuduh pihak rumah sakit melakukan penyogokan. Mendengar penjelasannya itu, massa menjadi emosi. Mereka pun jadi ikut mengira kalau pihak rumah sakit benar-benar melakukan penyogokan untuk mengambil keuntungan. Sehingga massa yang berjumlah kurang lebih 150 orang itu menerobos ruang jenazah dibantu pihak keluarga. Cara mereka menerobos itu sangat tidak diperbolehkan ya guys, karena dengan cara seperti itu bisa mengakibatkan kerusakan fasilitas rumah sakit. Bahkan kalau kita lihat di videonya itu ada seseorang yang membanting kursi ya guys, dan yang udah pasti sih rolling door-nya bakalan rusak karena dibuka paksa. Massa yang sudah tersulut emosi itu menerobos masuk ke rumah sakit sambil berteriak-teriak. Mereka pun mengambil jenazah yang sudah dibungkus kain kafan. Masih dengan teriakan, massa memboyong jenazah masuk ke dalam mobil ambulans. Karena kalah jumlah, petugas medis dan keamanan tidak bisa berbuat banyak. Meskipun mereka sudah berusaha mempertahankan pasien, tapi keselamatan diri lebih utama di dalam kondisi seperti itu. Bahkan tokoh agama yang dilibatkan juga terkurung di dalam rumah sakit. Situasi benar-benar kacau dan tidak terkendali. Akhirnya massa berhasil membawa jenazah dan langsung menuju rumah duka untuk dilakukan pemandian dan sholat jenazah serta persiapan pemakaman. Tidak lama setelah kejadian itu, pihak kepolisian beserta wartawan datang ke rumah sakit Pancaran Kasih. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres melakukan pengecekan dan mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit bahwa semua keterangan dari keluarga pasien itu tidak benar, dan itu semua adalah kesalahpahaman dari pihak keluarga. Jadi menurut pihak rumah sakit, kronologisnya begini guys. Pasien atas nama Bapak Jamin Larasika dirawat kurang lebih 1 minggu dengan diagnosa mengalami pneumonia atau paru-paru basah dan kehilangan kesadaran, dan juga masuk dalam kategori PDP atau singkatan dari pasien dalam pengawasan. Sobat netizen tentu sudah tidak asing dengan istilah PDP kan? Jadi PDP itu pasiennya sudah ada gejala demam dan juga gangguan pernapasan yang mengarah-arah ke COVID-19 gitu deh guys. Setelah seminggu dirawat, Bapak Jamin Larasika ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya ya guys. Mimin turut berduka cita dan berbelasungkawa. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Di rumah sakit Pancaran Kasih yang meninggal ada pasien dari berbagai macam latar belakang agama. Masing-masing ada penanganannya sesuai agamanya. Kebetulan almarhum Bapak Jamin Larasika ini beragama Muslim. Jadi pihak rumah sakit menggunakan Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Di dalam Fatwa MUI tersebut
ada pasal yang mengatakan bahwa jenazah bisa dimandikan, dikafani, dan disolatkan oleh pemuka agama yang beragama muslim. Nah, pihak rumah sakit memberikan insentif kepada yang memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah. Mengingat mereka menanggung risiko yang besar dalam hal ini tertular, maka harus menggunakan APD level 3. Biasanya pihak rumah sakit memberikan insentif sebesar 500.000 per orang. Kebetulan pada saat itu yang bertugas memandikan, mengkafankan, dan mensolatkan hanya 1 orang. Kan biasanya ada 3 orang tuh. Nah, mungkin yang 2 orangnya lagi itu sedang ada halangan, sehingga petugas rumah sakit melaporkan ada 2 insentif yang tertinggal. 2 insentif itu kan jadinya 1 juta rupiah. Nah, Dr. Frankie Kambe selaku Direktur Utama Rumah Sakit menginstruksikan agar kelebihan insentif itu diberikan kepada siapa saja yang ada di situ. Kebetulan yang ada di situ keluarga. Jadi petugas berinisiatif memberikan kelebihan insentif itu kepada keluarga. Tapi pihak keluarga salah paham atas pemberian itu, sehingga timbul isu bahwa pihak rumah sakit menyogok keluarga pasien untuk mengatakan pasien positif COVID-19. Nah, karena pasien memang terdiagnosa sebagai PDP, maka protokol yang digunakan adalah penanganan jenazah COVID-19. Dr. Frankie Kombe juga mengklarifikasi bahwa pihak rumah sakit tidak memperbolehkan jenazah dibawa pulang. Kalau memperbolehkan, pihak rumah sakit bisa diproses karena melanggar protokol. Semua pasien yang meninggal, baik statusnya ODP, PDP, dan positif, harus dinotifikasi atau diberitahukan ke gugus tugas Manado. Jadi pihak rumah sakit melakukan tugas dan kewajibannya saja, yakni menangani dan melaksanakan apa yang menjadi protokol. Prinsipnya adalah menjalankan tugas dan menunaikan misi kemanusiaan tenaga kesehatan. Sehingga kalaupun ada kesalahan, mungkin hanya miskomunikasi antara dua belah pihak saja. Nah, dari kejadian tersebut kita bisa mengambil pelajaran ya guys, supaya berhati-hati menerima dan menyampaikan informasi, karena dampaknya begitu besar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya guys, agar membantu Mimin mengembangkan channel ini. Oke, lanjut. Pengambilan paksa jenazah yang terdiagnosa PDP ataupun yang sudah positif COVID-19 itu bertentangan dengan hukum dan ada pidananya. Bahkan hukumannya tidak main-main, bisa dipenjara sampai 7 tahun. Apalagi kalau mengambil paksanya sampai merusak fasilitas rumah sakit, bisa kena pasal berlapis. Dan lebih berlapis-lapis lagi pasalnya kalau sampai melawan petugas atau mencelakai petugas. Dan berlapis-lapisnya berlapis-lapis lagi kalau sampai membawa senjata tajam. Nah, bingung kan? Artiin sendiri deh guys. Hehehe. Selain itu, tak kalah bahayanya adalah pengambilan paksa jenazah tersebut berpotensi menularkan orang-orang di sekitarnya. Nah, kira-kira nambah lagi nggak tuh lapisan pasalnya kalau sampai nularin ke banyak orang? Nah, ternyata guys, kejadian pengambilan paksa jenazah seperti ini tidak hanya terjadi di rumah sakit Pancaran Kasih ini saja. Ternyata banyak juga di rumah sakit lainnya di daerah Sulawesi, bahkan di luar Sulawesi. Untuk itu, Mimin lampirkan beberapa video-videonya ya guys. Cekidot. Yang 4 sini. Saya sudah telepon Mimin, dokter Ari, tunggu dulu. Nanti kamu di luar sini baru kamu tahu. Tidak ada, jangan kasih nasi mama. Saya mau tinggal, ada aku tinggal sakit ya yai. Kakinya. Dari sana. Mama, dengar papaku. Tunggu kakakku gono. Saya punya anak satu kasihan dong. Tolong dibantu kak. La ilaha illallah ya Allah. Kita di sekolah lagi di Pak. Sebelumnya berangkat dulu di sini. Inilah jenazah di depan kita saudara-saudara. Jenazah sudah di Ada itu motornya tadi dia bawa. Ini kalau memang jenazah ini berpenyakit, maka semua petugas yang ada di sini pasti akan tertular. Tapi ini ada apa sebenarnya ini? Ini ada apa di balik semua ini? padahal ini sudah
Saya tahu kalian semua hanya menjalankan tugas, tapi kami punya kewajiban terhadap almarhum. Kami minta dengan saudara, ikhlaskan kami untuk berangkat. Kalau toh memang harus saudara ambillah di rumah duka. Jangan diambil di sini. Biarkan keluarganya dulu. Sampaikanlah kepada keluarga kami bahwasanya almarhum seperti ini. Wahai para petugas, tolonglah buka hati nurani. Bagaimana seandainya bapak ini adalah orang tua bapak? Apakah bapak-bapak ini semua tega? Bapak semua ini masih punya orang tua, masih punya saudara. Akankah kalian punya hati membuat orang seperti begini? Ingatlah saudara, corona ataupun tidak corona, semua pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Sesungguhnya semua yang bernapas itu pasti mati. Semua pasti mati. Kalau ndak hari ini besok, kalau ndak besok minggu depan, kalau ndak minggu depan bulan depan pasti mati. Izinkanlah kami untuk berangkat. Bukalah mata hati kalian. Sekalipun kalian yang diberikan tugas untuk oleh negara, tapi kami punya tugas kemanusiaan. Kami punya hati nurani terhadap orang tua kami. Wahai saudara-saudaraku, sekalipun mungkin Anda bukan Islam, mungkin beragama lain, tapi pastilah tidak mau keluarganya seperti ini. Ada apa di balik ini semua? Wallahu a'lam. Mohon berikan kami jalan dengan hormat saudara-saudaraku. Apabila saudara-saudara ingin mengambil, ambillah dengan baik. Kami bersedia menerima saudara-saudara semua di hadapan keluarga kami. Tolong berikan kami jalan. Antai gigi, panai gigi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong Pak bukakan jalan. Atau jenazah ini akan kami simpan di tengah jalan. Lepaskan kami jalan. Berikan kami jalan, Pak. Berikan kami jalan. Tidak. Kami tidak akan melepaskan. Berikan kami jalan. Mohon dengan hormat, Pak. Balik tegirmu tua. Panang gereji. Balik tegir tua. Ada apa semua ini? Kami tidak terima. Astagfirullah ya Allah. Kada mayat ko ya Allah. Dibiarkan ke dalam pulau. Tolong bagikan. Rumah sakit Stella Maris. Mayat ditahan di Stella Maris, nggak bisa disingkam pulang. Stella Maris. Menangis kadang. Stella Maris melarangi mayat pulang. Mayat nak orang jalan kaki sana. Mayatnya dulu Jo, ya Allah.
Stella Maris. Dito ya Allah. Di bahaya na parat kas takut bulan natahan na padang ayat ni orang ya Allah. Oh ya Allah. Anu mayat ditahannya di Stella Maris baru aparat dan tahannya. Nah kira COVID-19 berarti baru bukan ji. Ya mayat itu karena di jalan kaki. Kita sejarah ngomong. Ya dulu ya, terus kenapa sih? Orang jalan itu, berapa orang jalan itu? Ada jalan. Dalam bulas deh. Ditahannya mayatnya dari tadi Stella Maris. Sama aparat baru langsung terus. Tinggal bu. Oh, murni. Kita cuma beli biasa. Harga yang dipaksa, yang dipaksa. Ini paksa. Kita pas lagi. Apa? Apa? Mereka dapat kecelakaan. Ini dapat ini kecelakaan. Ini dari kecelakaan. Pun dapat kabar juga tapi itu kecelakaan. Medi. Orang kulit biasa. Di Stella Maris, di Stella Maris. Cuma penyakit biasa dikira COVID. Mayat kas jalan kaki sini kodong. Sehat nih. Gak bisa bagaimana nyongol. Udah kedulet. Ambil kiri ke dulu lah. Mana penuh? Mana penuh? Kodong. Jangan bukan di ambulans ki. Di rumah sakit Stella Maris tapi jalan apa ini? Lama ada kelengnya. Sekarang dikasih jalan kaki. Penyakit biasa gina tidak bisa diizinkan pulang nak kira COVID-19.
Jalan Amadou Kelen. Iya,
Pak Yunus meninggal. Ya ke sini.
Lewat mana ya? Lewat belakang, lewat itu yang mandi mayat kak. Dia kenapa sih ada pakai baju covid dia langsung lewat mana pak? Dan tidak ada darah gitu. Itu mimpiku pagi semua orang. Korean ke orang dan sama anak Korean dalam sama lagi tuh dia pakai apa kak? Sendiri dia. Dia lewat belakang lewat mandi mayat. Ini nih, bagaimana ini? Nggak bisa ke apa-apa. Mana security? Ya, terima kasih. Kami menyampaikan dari aspek kedokteran forensik bahwa apa yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari itu sudah berusaha melakukan sesuai standar penanganan infeksi, yaitu membungkus jenazah dengan pakaiannya dan mengkafaninya, lalu dibungkus plastik kedap. Maksudnya apa? Supaya kuman ataupun cairan tubuh itu tidak berpindah ke orang lain. Nah, sehingga diharapkan memang pada saat penyerahan jenazah ini keluarga tidak membuka lagi bungkus dari jenazah tersebut. Kemudian sekarang sudah viral lagi, jenazahnya sudah dibuka dan dimandikan. Bagaimana dampak dari ini? Ya, jadi kita memang dalam suasana yang kredit, bingung, dan mungkin ada beberapa masyarakat yang pemahamannya belum tepat tentang penanganan pasien infeksi, apalagi terkait PDP Corona. Ya, ini mungkin sebagai pembelajaran saja ke depan bahwa hal-hal tersebut mungkin kita hindari. Ya, jadi apa yang keluarga lakukan kita bisa pahami sebagai bentuk kasih sayang terhadap keluarga. Namun dengan adanya penyebaran virus dari orang ke orang ataupun dari jenazah ke orang, sehingga ini perlu masyarakat lebih pahami sehingga tidak terjadi kembali jenazah menyentuh korban baik positif ataupun PDP. Kita anggap sebagai pasien infeksi. Ini hanya pembelajaran, kita tidak usah saling menyalahkan. Mari kita saling mengingatkan dan mari kita saling menguatkan. Mudah-mudahan hasilnya pun dari almarhumah itu negatif, dan ini semata-mata bagian dari kita ingin melindungi masyarakat, khususnya juga keluarga, seperti itu. Indomaret diharapkan tidak berkerumun atau berkumpul.
lalu mengikuti instruksi pemerintah. Jaga jarak fisik atau physical distancing sekitar 2 meter